Salam Tapaleu. Ya, jadi ini adalah desalinator imut dari air laut menjadi air tawar. Bagaimana memisahkan antara garam dengan zat cair yang adalah air itu sendiri dengan menggunakan teori penguapan, dengan menggunakan panas matahari. Jadi air diambil dari air laut yang bersih, kemudian air laut tersebut disaring, disimpan, dimasukkan ke dalam alat desalinator ini. Nah, ketika panas matahari menyinari dari atas pada suhu tertinggi itu sekitar jam 12 sampai jam 2 siang akan terjadi titik didih. Nah, ketika air mulai panas, maka terjadilah penguapan di situ. Nah, pada saat penguapan akan membentuk titik-titik uap tersebut akan tertahan pada atap yang terbuat dari plastik ini. Kemudian uap tersebut akan membentuk titik-titik embun. Nah, pada kondisi tertentu, titik-titik tersebut akan menjadi berat, kemudian menjadi air yang mengalir turun melalui kemiringan ini. Nah, pada saat air mengalir tersebut, maka akan menetes melalui lubang yang dibuat pada salah satu sudut kemiringan ini, sehingga air tersebut akan ditampung ke tempat penampungan. Nah, air yang sudah dihasilkan ini sudah bisa langsung dikonsumsi karena sudah air murni. Alat desalinator ini terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama yaitu bak penampungan. Nah, bak penampungan ini boleh terbuat dari apa saja, tapi konstruksi kami itu terbuat dari kayu dan karpet karet di sini. Yang pada prinsipnya adalah harus berwarna hitam untuk memancing panas dari matahari. Itu hal pertama, dari bagian pertama dari desalinator ini. Yang kedua adalah atap. Atap ini terbuat dari plastik dan menggunakan kerangka kayu, dan di sini juga kami lengkapi dengan busa untuk terjadi kedap udara sehingga proses penguapan bisa berlangsung dengan sempurna. Fungsi daripada atap ini adalah air-air tersebut akan menguap. Nah, pada saat menguap itulah uapan air itu yang ditangkap melalui atap daripada desalinator ini. Nah, pada saat penguapan akan membentuk titik-titik embun pada dinding-dinding daripada ini, atap ini, kemudian akan mengalir melalui kemiringan ini sehingga jatuh pada satu titik kemiringan daripada setiap sudut atap dan akan ditampung melalui lubang dan corong yang sudah disiapkan dan akan ditampung pada alat penampung. Hal lain yang dapat dijelaskan yang penting adalah jumlah air yang ada dalam bak penampung. Semakin sedikit air, maka semakin cepat terjadi panas, kemudian semakin cepat terjadi penguapan. Kemudian setelah air tersebut menguap, maka jika dijemur terus, sisa air tadi, jadi ketika air sudah dipisahkan air laut, dalam air laut tersebut sisa garam. Rekomendasi kami adalah menambah sedikit yodium dalam air laut ini, sehingga garam yang dihasilkan juga menjadi garam beriodium yang dapat dikonsumsi. Keunikan daripada alat desalinator ini adalah tidak menggunakan mesin sama sekali. Hanya semata-mata menggunakan panas matahari sebagai sumber energi untuk proses penguapan. Alat desalinator ini juga ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara dan juga menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah untuk dijangkau. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh desalinator, tidak boleh menggunakan bahan dari besi di bagian dalam sehingga tidak terjadi perkaratan dan itu akan mempengaruhi air yang akan dikonsumsi. Selain itu juga tidak boleh menggunakan cat. Kemudian untuk lubang pada sudut-sudut dinding, sudut-sudut atap yang akan menjadi titik penetesan air tidak boleh terlalu besar, harus sekecil mungkin sehingga pada saat air menetes pun tidak ada sirkulasi udara yang terlalu banyak masuk keluar ke dalam sehingga mempengaruhi proses penguapan. Di sini dapat dilihat sudah mulai terbentuk kristal-kristal garam, sudah membentuk butiran-butiran garam. Di sini memang belum menjadi garam, masih dalam bentuk air laut berkonsentrasi garam yang cukup tinggi. Ini tinggal apabila dijemur dalam waktu yang lebih lama lagi akan menjadi garam yang dapat dikonsumsi. Ya, jadi prototipe ini masih sangat-sangat sederhana yang akan terus kami sempurnakan, akan terus kami buat jauh lebih baik lagi daripada sekarang. Memang konstruksinya tidak harus seperti ini, bisa dibuat dalam berbagai macam bentuk. Harapan kami ini bisa berguna untuk orang lain, teristimewa masyarakat di daerah pesisir yang tidak memiliki sumber-sumber air minum. Ini menjadi salah satu alternatif
yang dapat digunakan untuk memenuhi